Di bisnis properti ini, modal utama tuh sebetulnya bukan uang, melainkan reputasi dan nama baik. Oke, Anda perhatikan ya, Ya, rekan-rekan 30 Minutes to Success ya, jadi reputasi ini. Oke. strategi itu diperlukan untuk apa? Untuk meminimalisir kegagalan. Oke. Kenapa kegagalan harus diminimalisir? Karena ketika kita gagal, bukan hanya uang kita yang habis, tapi reputasi kita rusak, nama baik kita pun rusak. Kalau yang di buku terbaru saya nih, itu ada 4 langkah. Yang pertama ini CRM, Oke, yang competitive advantage itu Pak ya? competitive Oke. advantage, Jadi keunggulan bersaing nih Pak ceritanya. keunggulan bersaing. Oke. Kemudian yang kedua adalah product innovation. Produk kita nih harus terus berinovasi, organizational culture. Nah ini penting nih. Ini yang nggak bisa ditiru nih, ya kan? Kalau dari saya yang pertama, mulai aja dulu. Oh, yang penting berani dulu gitu ya, berani. Mulai dulu, Ya. tapi jangan cepat nyerah. Teman-teman sekalian, channel ini dibuat untuk Anda, untuk kita bersama, supaya kita bisa sama-sama sukses. Kita belajar dari pengalaman orang lain, orang yang telah berhasil mencapai sesuatu, orang yang telah berhasil melewati sesuatu rintangan, tantangan, peluang, mendapatkannya, ya. Kita maju bersama-sama. Yuk kita simak dengan baik channel ini. Rekan-rekan community 30 Minutes to Success, kita jumpa lagi. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yang namanya Pak Diras Kelly. Ya Prof. Gimana Pak? Sehat ya? Sehat Prof. Ya. Sangat berterima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk kemari. Sama-sama Prof, terima kasih. Ya, teman-teman dari community 30 Minutes to Success ini pasti bertanya-tanya, siapakah Diras Kelly itu? Ya kan gitu Pak ya? Ya Prof. Nah, lalu saya bisa sampaikan bahwa Pak Diras ini punya 3 perusahaan, ya. Mungkin lebih, tapi 3 ini yang saya tahu yang ikut di dalam pengelolaannya gitu Pak ya. Betul Prof. Salah satunya adalah PT Sarana Abadi Raya. Tapi untuk jelasnya, mohon perkenalkan dirinya Pak, silakan Pak. Baik ya, nama saya Diraj Kelly Saulani. Saat ini saya juga sebagai mahasiswa, saya lagi ngambil doktoral S3 di Binus University yang di Senayan. Saya mengawali karir saya di bidang konstruksi. Ya, tepatnya saya sebagai generasi kedua karena pendirinya ini adalah orang tua saya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian bisnis konstruksi ini mengalami berbagai kendala. Di antaranya terkadang kita proyek itu tidak selalu ada, gitu kan? Lalu saya berpikir, gimana caranya supaya kita bisa menciptakan proyek kita sendiri? Lalu terciptalah ide untuk membuat perusahaan di bidang property developer. Kita coba bangun nih rumah subsidi, rumah non subsidi. Lalu ya so far so good, berjalan dengan lancar. Kita jadi tidak kekurangan proyek. Kalau kita lagi tidak ada proyek, kita alihkan tenaga kerja kita di perumahan tersebut untuk bikin rumah. Namun ada kendala lagi, yaitu kendala penjualan, pemasaran. Ternyata menjualan properti ini tidak mudah Prof. Banyak kendala-kendala yang kita hadapi pada saat kita memasarkan sebuah properti. Oke, sampai di situ dulu Pak. Jadi rekan-rekan ya, rekan-rekan community 30 Minutes to Success itu Anda perhatikan tuh ya, bahwa di dalam kehidupan kita itu tidak selalu lancar. Ya, tidak selalu lancar. Kalau Anda nonton community 30 Minutes to Success itu pasti ada kayak seperti itu. Tapi ini nggak dibuat-buat dan ini adalah alamiah terjadi begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana nanti kita dengar ya dari Pak Diras ini, panggilnya Pak Diras ya? Ya, Pak Diras. Nanti Pak Diras ini bagaimana Pak Diras ini nanti mengovercome apa strategi-strategi yang dilakukan yang mungkin Anda bisa dapatkan. Kenapa? Karena Anda tahu bahwa hidup kita ini kadang adalah mimpi dari orang lain. Betul. Ya. Hidup orang lain adalah mimpi dari kita kan gitu Pak. Betul Bro. Jadi our life is someone else's dream katanya begitu ya. Betul. Nah sekarang untuk menjadi seperti Pak Diras itu kira-kira kiat-kiat apa yang sudah dilakukan Pak ya sehingga bisa bertahan bahkan juga bisa tumbuh ya dan bahkan sekarang kuliah lagi gitu Pak gitu ya. Silakan Pak bisa ya, sharing. Intinya kalau dalam berusaha adalah berani untuk memulai aja. Karena memulainya itu yang paling susah. Nah setelah memulai kita juga harus memiliki
perencanaan yang matang, strategi yang matang. Karena kalau kata pepatah itu, kalau kita gagal merencanakan sesuatu sama dengan merencanakan kegagalan. Itu. Nah itu sebagai alasan juga kenapa saya kuliah lagi. Karena kita nggak cukup dengan pengalaman di lapangan saja, praktek. Memang nomor satu adalah praktek. Tapi teori juga penting gitu. Oke. Ada orang bilang teori gitu, tapi menurut Pak Diras bukan gitu ya Pak ya, malah Teori juga malah penting. gitu ya. Teori juga penting. Teori ini kita pergunakan untuk merencanakan strategi itu tadi. Ya, karena sebenarnya teori itu sendiri mungkin yang teman-teman 30 Minutes to Success itu ya Anda harus tahu juga bahwa teori itu sebenarnya ditulis dalam bentuk buku berdasarkan pengalaman dan pengamatan dan penelitian yang ada, dibuat secara sistematis gitu Pak ya. Betul. Sehingga trial and error-nya bisa dikurangi gitu. Mungkin gitu Pak ya. Betul. Nah. Jadi kalau kata orang kan guru yang paling berharga adalah pengalaman. Oke. Tapi menurut saya guru yang paling berharga adalah pengalaman orang lain. Nah itu dia, karena kalau pengalaman diri sendiri untuk apa kita jatuh bangun dulu gitu Pak ya. Jadi kadang-kadang pepatahnya sampai setengah gitu ya Pak ya. Nah, ini menarik ya. Jadi artinya kita belajar dari pengalaman orang lain di mana orang itu sudah menulis di buku. Betul, betul Prof. Jadi kita tidak perlu mengulangi kegagalan yang sama. Oke. Gitu. Kita bisa menghindari kegagalan itu dengan cara menciptakan sebuah strategi. Karena di bisnis properti ini modal utama tuh sebetulnya bukan uang, melainkan reputasi dan nama baik. Oke, Anda perhatikan ya, rekan-rekan 30 Minutes to Success ya. Jadi reputasi ini. Oke. Strategi itu diperlukan untuk apa? Untuk meminimalisir kegagalan. Kenapa kegagalan harus diminimalisir? Karena ketika kita gagal, bukan hanya uang kita yang habis, tapi reputasi kita rusak, nama baik kita pun rusak. Itu yang harus kita hindari. Karena berbisnis di dunia properti ini tidak mengandalkan 100% dana dari kantong pribadi. Ada dana-dana pihak ketiga seperti dari perbankan, investor, kemudian dana dari, kalau kita di bisnis developer ini, ada dana konsumen juga yang ada di kita seperti booking fee, down payment. Nah ini semua kita harus jaga baik-baik. Kita harus punya perencanaan yang matang, pengaturan cash flow dan lain sebagainya supaya apa? Supaya reputasi kita tidak rusak. Nama baik kita tetap terjaga. Bahkan kalau perlu kadang-kadang kita agak rugi. Apa yang penting reputasi kita tetap terjaga gitu ya Pak. Kadang-kala kita ya harus subsidi silang lah, di sini rugi, di sini untung, nggak ada masalah. Yang penting nama baik kita bagus gitu. Apa yang kita janjikan kita penuhi itu Pak. Betul, gitu ya. Serah terima tepat waktu, kualitas yang baik gitu kan. Kemudian pembayaran ke supplier pun harus on time. Jangan kita bilang saya bayar 2 minggu ternyata 3 bulan. Nah, nanti nggak ada lagi yang mau supply material ke tempat kita gitu Bro. Tapi kalau di dunia nyatanya Pak, memang kita lihat masih ada sih yang seperti itu ya Pak ya. Bukan rahasia umum gitu ya. Ada ya. Jadi memang ada yang janjinya di MOU itu 1 bulan ternyata pembayaran 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ada. Tapi kita sebisa mungkin kita hindari itulah. Kecuali memang ada force majeure yang memang kita tidak bisa hindari, terpaksa ya kita harus jelaskan gitu. Tapi number one adalah reputasi. Reputasi harus kita jaga, nama baik kita jaga. Karena itu modal utama kita sih di dalam berbisnis gitu. Oke, setelah itu apa Pak? Selain reputasi ini. Tadi kan berani mencoba, perencanaan, kan? Reputasi. Apalagi Pak yang membuat Pak Diras bisa seperti sekarang ini gitu? Yang satu lagi sih agak mirip dengan yang kedua, yaitu integritas. Integritas artinya kita harus jujur dalam berusaha. Jadi integritas sama reputasi bedanya kira-kira di mana nih Pak? Nah ini. Ya, kalau reputasi kan kita bagaimana caranya kita jangan sampai gagal lalu merugikan orang. Nah ini kalau reputasi ini ya bisa rusak baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Ada juga orang sengaja Pak ya? Nah gimana ceritanya nih? Mungkin ada sengaja dia memang mau bawa kabur uang bank misalkan. Atau ngemplang lah istilahnya gitu. Ngemplang, mau bawa kabur uang konsumen, itu memang sengaja gitu. Memang niatnya udah jelek lah gitu. Ya, tapi kalau integritas tuh lebih kepada diri sendiri. Kita niatnya mau jujur atau mau bohong gitu kan. Itu artinya ya pasti disengaja gitu. Kalau misalkan reputasi kan bisa secara tidak disengaja, memang karena kita gagal perencanaan, lalu kita bangkrut, akhirnya nama baik reputasi kita jelek. Tapi kalau integritas itu berasal dari diri kita sendiri. Apakah kita mau jadi
pengusaha yang jujur ataukah kita mau jadi pengusaha yang ngemplang itu tadi. Iya, jadi saya lihat kadang-kadang gini, ada pengusaha dia begini, ini rugi nih, ya, Heeh. kan nggak selalu untung gitu. Heeh. Ya udahlah, saya telan aja, Heeh. ya kan, saya telan Iya. aja, saya tanggung gitu, ya kan, gitu. Jadi tapi tetap dia berjalan seperti sedia kala, cuman semua kewajiban dia penuhi, gitu. Mm-mm. Tapi dia lanjut dengan usahanya karena apa? Orang percaya sama dia. Itu mungkin maksudnya Pak ya, gitu. Iya, betul. Jadi ya memang ya itu tadilah, reputasi dan integritas itu perlu kita jaga gitu Iya, kan. terus kemudian gini Pak, kan tadi di apa namanya, mainnya itu kan di properti ya. Mm-mm. Di properti itu kan saya pernah dengar tuh ada istilah 3L Pak. Mm-mm. Lokasi, lokasi, dan lokasi. Iya, Apakah itu juga satu hal yang membuat Pak Diras berhasil di situ atau itu hanya slogan saja gitu? itu betul. Jadi lokasi itu menentukan. Oke. Tapi saya ada satu case juga ya. Ini lokasinya sebenarnya strategis nih. Oke. Saya ada lokasi tepatnya di kota Kalijati ya, itu Subang. Nah, Itu strategis sekali. Jadi di pinggir jalan provinsi. oke. Tapi kenyataannya kok susah juga jualannya ya. Gitu. Hmm. Karena memang ada kendala-kendala lain lah. Hmm. Kalau di dunia properti ini misalkan si konsumennya ini ternyata punya riwayat buy checking yang kurang baik. Hmm. Itu ke satu. Kedua, ternyata konsumen kita dia status karyawannya belum karyawan tetap, masih kontrak. Yang ketiga, masa kerja kurang dari 2 tahun. Oke. Yang keempat, rasio penghasilan dia terhadap cicilan itu kurang daripada 30%. Artinya gini, Hmm. cicilan itu maksimal adalah 30% Dari pendapatan ya. dari pendapatan. Jadi kalau misalkan ternyata pendapatannya 2 juta, cicilannya 1 juta, rasio 50% sudah pasti ditolak. Jadi tidak hanya lokasi, tapi lokasi menentukan. Sekarang kalau lokasinya tidak strategis, kita susah memasarkannya. Oke. Walaupun ada jurus-jurus lain untuk memasarkan, nggak Nah, itu harus. jurus-jurus itu yang perlu Nah, perlu nggak- dielaborasi nih kalau tidak tidak konfidensial ya gitu ya. Ya, jadi jurus-jurus lain itu kan, ya itu tadi, ada pemasaran secara digital Oke. maupun pemasaran secara offline. Oke. Jadi kalau digital tuh Pak hubungannya dengan tadi ya. Tadi kan itu kan lokasi ini kan itu masalahnya menyelesaikan masalah di perusahaan kan gitu. Nah, jadi perusahaan tuh punya lokasi yang baik kan gitu. Nah, kalau tadi yang satu lagi kan konsumen nih. Konsumennya artinya menjadi terbatas kalau mereka menghadapi seperti itu. Tapi kan tidak semua konsumen kan menghadapi masalah seperti itu kan gitu. Betul, betul. Ya. Nah, jadi maksudnya sekarang kalau lokasinya udah bagus ya. Terus kemudian digital marketing hubungannya apa nih Pak dengan konsumen ini Pak? Apakah memperluas pasar atau gimana? Betul. Memperluas pasar, mencari database sebanyak-banyaknya. Karena dari 100 konsumen, ini calon prospek ya, database ya. Itu nanti mengerucut yang booking fee paling hanya 10%, hanya 10 orang. Jadi dari leads untuk sampai leads, terus kemudian untuk menjadi buyers itu kan masih ada tahapannya tuh Pak ya gitu. Jadi leads-nya jadi banyak gitu maksudnya gitu. Leads yang jadi banyak, kita perbesar gitu dengan cara ya 2 tadi, ada digital marketing, ada yang konvensional juga offline. That's why Bapak menulis buku digital marketing. Saya menulis buku digital marketing. Ya kan? Itu untuk mendapatkan konsumen lah gitu kira-kira. Ya, gitu. dari leads tadi ya, leads-nya semakin besar jumlah leads yang kita miliki, maka semakin besar juga jumlah konsumen yang akan booking fee. Walaupun dari yang booking fee itu belum 100% approve. Iya, karena kan tadi melalui BI check dan sebagainya tadi itu tadi kan gitu. Nah, lalu ada buku kedua nih, keputusan pembelian online. Ini tujuannya ke arah mana nih Pak? Kalau tadi kan cari pasar, kalau ini lebih kepada kualitas website, keamanan website dan trust. Terus terang saya banyak mendapatkan project, kalau ini lebih ke konstruksi ya. Walaupun saya di properti juga saya punya website juga, website penjualan. Jadi yang pertama kualitas website, gimana orang ngelihat website kita tuh, menarik nih, profesional nih, bagus nih. Dari situ udah menimbulkan image bahwa ini kita perusahaan yang profesional. Kemudian ada security di situ. Selalu semua website saya tuh
terenkripsi dengan baik. Ya, misalnya pakai SSL, SSL. ya kan, 128 atau 256 misalnya Ya. gitu ya. Lalu ditambah lagi dengan security lain-lain gitu mungkin Ya, maksudnya, Pak. jadi dari domainnya saja sudah HTTPS gitu Ya, kan. secure lah gitu. Udah secure gitu kan. Nah, itu salah satu. Yang pertama tadi kualitas, yang kedua security, yang ketiga kepercayaan. Ya, karena kalau nggak secure gimana orang mau percaya, Pak? Reputasi Betul, rusak nanti kan gitu ya. betul. Oke. Dan saya selalu menggunakan email itu berdomainnya itu domain perusahaan. Saya menghindari menggunakan ya Gmail dan lain sebagainya. Walaupun kadang orang nanya, Bapak kenapa nggak pakai Gmail aja Pak? Kan kalau domain perusahaan tuh kadang-kadang ada kuotanya. Ya saya bilang email saya walaupun pakai domain perusahaan tapi terintegrasi dengan Gmail, saya bukanya di Gmail. Jadi nggak ada kuota, mau dikirim file lebih dari 25 mega pun saya masih bisa buka. Oke, jadi gitu. artinya penguasaan teknologi juga penting. Penguasaan gitu. teknologi juga penting gitu. Itulah namanya keputusan pembelian secara online. Walaupun prakteknya nanti dia belinya bukan seperti online shop check out gitu, enggak. Tapi minimal dia sudah punya scoring terhadap kita, lalu dia memutuskan untuk meeting face to face, lalu di situ kita di link kontrak. Saya banyak project yang saya dapatkan hanya dari online gitu. Ya, karena di Indonesia ini Pak katanya kalau seseorang membeli suatu barang online itu dia melakukan searching 11 kali dulu Pak. Iya. Nah, kan ada data-data itu kan gitu ya. Jadi artinya makanya website ini harus bagus, misalnya tidak tersendat ya. Betul. Tampilan UI ya, user interface, user experience-nya itu harus menarik gitu ya. Betul. Nah, kemudian juga reputable, jadi nggak mudah di-hack, jadi sehingga kita merasa yakin gitu kan. Betul, untuk melihat Prof. segala sesuatu di situ gitu ya, Pak. Betul, Prof. Oke. Betul, Prof. Nah, jadi artinya membangun reputasi juga dengan web, jadi online tadi juga memperluas pasar. Apalagi Pak yang bisa di-share ke teman-teman di community 30 Minutes to Success ini, Pak? Kalau saya sih banyak menggunakan juga iklan berbayar sih, Prof. Oh, Ya, jadi iklan berbayar tuh kalau sekarang ada Facebook Ads, Google Ads, IG Ads, bahkan yang terakhir ada TikTok Ads. Nah, itu juga bisa memperluas pasar. Jadi intinya tuh Pak Dires ingin mengatakan bahwa oke, kita boleh jadi pengusaha nih. Tadi kan Ya. walaupun diwariskan dari orang tua, Iya. tapi kita harus inovatif. Tidak Betul. boleh tertinggal teknologi gitu maksudnya Pak. Pak Dires kan Betul. sebenarnya ingin mengatakan gitu kan. Betul, Prof. Sampai Pak Dires tuh sampai ngomong soal TikTok gitu loh, yang terbaru kan gitu loh. Yang terbaru. Nah, ya kan yang terbaru. Iya, Jadi iya, artinya teman-teman 30 Minutes to Success itu kalau Anda mendapatkan warisan dari orang tua, Anda juga jangan merasa minder. Wah, saya nggak punya ini. Mempertahankannya, mendirikan itu suatu tantangan. Betul. Mempertahankan lebih besar itu juga tantangan tersendiri yang tidak kalah Betul, Prof. sulitnya gitu ya. Betul, Prof. Betul, Pak ya. Betul Nah, sekali. jadi waktu Bapak menemukan hal seperti itu, ya untuk memperbesar itu, ya langkah-langkah apa lagi Pak yang dilakukan? Ya, jadi kalau yang di buku terbaru saya nih, itu ada 4 langkah. Yang pertama ini CRM, Oke, yang competitive advantage itu Pak ya. competitive Oke. advantage, Jadi keunggulan bersaing nih Pak ceritanya. keunggulan bersaing. Oke. Nah, CRM ini penting kalau menurut saya. Jadi bagaimana kita memaintain customer yang sudah ada. Iya, karena memaintain seorang customer itu biayanya 1/5 daripada mendapatkan seorang customer baru, Pak. Itu kan begitu penelitian. Iya, betul, Prof. Ya. Memaintain customer yang sudah ada, existing, dan kalau CRM menurut saya mencari customer baru juga itu bagian dari CRM. Walaupun dia belum menjadi customer kita, tetap harus kita maintain. Nah, dari leads tadi itu loh, Prof. Iya. Kita punya leads. Leads ini harus kita follow up, kita approaching. Walaupun dia belum menjadi customer existing kita, gitu. Tapi kita harus tetap approach sampai pada akhirnya dia menjadi customer kita, gitu. Kemudian yang kedua adalah product innovation. Produk kita nih harus terus berinovasi. Nah, kalau tadi Bapak membangun properti, inovasinya di mana itu Pak kira-kira? Apakah tampaknya atau katakanlah blueprintnya atau apa nih Pak kira-kira nih? Properti ini banyak inovasinya. Satu memang fasad. Oke. Ada yang memiliki fasadnya nih walaupun rumahnya subsidi, tapi fasadnya tuh dia bisa menggunakan fasad misalkan yang klasik,
Mediterranean dan lain sebagainya lah yang vintage gitu kan. Oke. Yang tidak umum gitu. Jadi konsep bangunannya gitu ya. Konsep itu satu. Kedua material. Ada yang menggunakan batako, Mm-mm. ada yang menggunakan hebel. Mm-mm. Nah, ini udah termasuk inovasi. Ada lagi inovasi yang terbaru nih dari China. Ini precast. Jadi Dinding bangunnya cepet tuh jadinya tuh ya. cepet 2 minggu jadi. Iya. Dindingnya tuh precast, sudah nggak pakai bata lagi, udah tinggal tempel. Kekuatan nggak kalah, Mm-mm. harga bisa lebih murah. Harga material tentu lebih mahal. Ya, Tapi kan komponen harga itu tidak hanya material, ada upah, betul. Tenaga kerja. tenaga kerja Ya, gitu. belum lagi kalau lembur gitu ya. Iya, kalau kita kerja 2 bulan jadi 2 minggu kan upahnya di situ berkurang. Betul. Gitu. Kemudian dari atap itu juga banyak ya inovasinya. Yang tadinya pakai kayu bisa jadi pakai baja ringan. Yang tadinya pakai genteng keramik bisa menjadi misalkan genteng metal berpasir dan lain sebagainya. Jadi gimana caranya harga tidak naik tapi kualitas bisa lebih Meningkat. bagus, meningkat. Itu yang disebut value engineering biasanya. Jadi artinya Pak Diras yang mengatakan bahwa mutu tetap dijaga ya rekan-rekan community 30 minutes to success itu mutu tetap dijaga, boleh lebih murah tapi tidak murahan. Ya, Kan gitu ya. betul. Jadi kualitas dijaga supaya reputasinya tetap terjaga gitu ya, Pak ya. Iya. Oke. Nah, jadi tadi udah 3 tuh. Ya, Tadi tentang product innovation gitu kan. product innovation. Kemudian kalau saya ada lagi organizational culture. Nah, ini penting nih. Ini yang nggak bisa ditiru nih, ya kan? Kalau budaya Jepang itu etos kerja, ya kan, harus nomor 1. Ya itu tadi juga sama. Ada segitiga kan antara kualitas, waktu dengan harga. Nah, ini tantangannya di sini. Di QCD lah biasanya disebutnya, quality cost delivery itu Pak ya. Ya, bagaimana caranya kita mendeliver sebuah produk dengan tepat waktu, tepat harga, tapi juga dengan tepat kualitas. Nah, 3 ini perlu kita disesuaikan jaga. dengan segmennya tentunya Pak ya. Gitu Disesuaikan dengan segmen. Gitu. Oke, jadi tapi kan Bapak kan bukan cuman properti aja. Mm-mm. Ada juga konstruksi untuk apa namanya itu? Untuk pembangkit listrik atau apa gitu ya? Ya, saya proyek terakhir saya itu adalah pembangkit listrik tenaga gas uap. Itu terbesar se-Asia Tenggara. Walaupun saya di situ hanya sebagai subkontraktor lah disebutnya. Karena ada main kontraktornya di sini. Itu kan proyek triliunan. Iya, Prof. Saya hanya ya jadi subkon aja lah. Hanya pakai tanda kutip nih rekan-rekan community 30 minutes to success ini gitu ya. Ya. Oke, jadi untuk bisa dari properti terus kemudian dipercaya juga di konstruksi itu gimana itu Pak kiatnya ini? Nah, ini Ya, itu bermanfaat buat tadi teman-teman kita nih. branding itu penting. Nah, Termasuk hari ini nih Pak, ini branding nih. ini branding. Acara 30 minutes to success ini branding. Iya. Bagaimana meningkatkan brand image? Bagaimana menimbulkan kesan bahwa perusahaan kita adalah perusahaan yang profesional, perusahaan yang berstandar internasional. Ya, kita tempuh itu sertifikasi ISO, ada ISO 9001, ISO 14001, yang terbaru ISO 45001, kemudian sertifikat K3 dan lain sebagainya. Yang ini tidak ada kan sebelum waktu di zaman Papa kan belum ada nih. Belum ada. Nah, itu dia. Jadi inovasi itu juga apa namanya penyesuaian dengan kondisi zaman itu penting gitu. Penting. Karena karakteristik proyek strategis nasional apalagi yang melibatkan pembangkit listrik, kemudian perusahaan-perusahaan oil and gas dan lain sebagainya. Itu satu prinsip mereka. Zero accident. Oh iya. Nyawa manusia tuh penting sekali Pak gitu. Tidak boleh ada kecelakaan sekecil apapun itu. Bahkan istilahnya cuma tergores atau kejepit itu juga nggak boleh. Jadi sertifikasi K3 juga kita penuhi. Gitu. Jadi artinya ya selain kita melihat ke pasar, kita juga harus memenuhi semua ketentuan. Betul, Prof. Ketentuan baik itu konstruksi atau properti atau apapun juga yang berlaku, kita penuhi semua itu. Bahkan kalau yang sepanjang yang saya tahu Pak Diras itu menjadikan itu sebagai apa namanya base ya, bukan sebagai ceiling kan gitu ya. Jadi standar itu sebagai base.
Ya, Ya, jadi melakukannya lebih dari itu kan begitu. betul Prof. Begitu ya Pak ya. Betul Prof. Nah kenapa itu Pak? Kan itu lebih costly kan gitu loh. Kenapa? Yang mempertimbangkan itu gitu. Ya, kita harus memperhitungkan itu jangan sebagai cost, Prof. Tapi Kita investasi mungkin ya. investasi. Oke. Karena dengan kita melakukan hal-hal itu semua tadi, kita memiliki opportunity yang lebih luas lagi. Itu sebabnya kenapa lebih besar dari lagi. properti bisa pindah ke konstruksi tetap dipercaya gitu. Betul, Prof. Oke. Betul. Ini sebenarnya menarik nih Pak. Kalau kita bincang-bincang ini bisa panjang sekali. Panjang. Gitu, tapi sayang kita 30 minute to success ya Pak. 30 minute to success itu bukan berarti orang nonton itu 30 menit tuh dia langsung sukses, tapi waktu kita 30 menit ya. Tapi mereka itu bisa belajar banyak dari para orang yang sudah mengalaminya. Ya, dan kemudian orang itu sharing Pak, sehingga teman-teman kita yang ingin sukses tadi dia tahu kiat-kiatnya gitu loh. Ya, jadi bukan cuma sekedar di teori mengatakan begitu misalnya gitu ya. Ya, Bro. Tapi dia juga mendengar langsung dari orang yang udah mengalami jatuh bangunnya itu Pak. Gitu. Ya, Nah, Prof. kalau nextnya Pak setelah sukses di 2 bidang ini ada lagi nggak yang berikutnya nih? Ada. Jadi agency properti. Malah jadi agensinya sekarang gitu. Ya, karena tadi yang di awal ya sempat ini karena kendala terbesar di dunia properti adalah di selling. Pemasarannya ya, Pemasaran. penjualannya. Oke. Nah, saya bentuklah sebuah agensi properti, tapi ini juga franchise, Prof. Jadi saya beli sebuah brand yang sudah top of mind lah. Iya. Jadi kita nggak perlu capek lagi nih ngangkat brandnya itu. Saya beli franchise Era Indonesia, tapi saya kasih nama Era Integrity. Nah, prinsip saya itu tadi. Jadi gabung ini. Jadi orang dengar integrity pasti dia nggak main-main nih, nggak bohong-bohongan nih. Itu gitu Prof, ya. itu tujuannya. Iya. Era Integrity, karena prinsip saya dalam berbisnis adalah integritas. Gitu. Nah, Era Integrity ini jadi kita bisa meng-hire agent, property agent ya, jadi marketing associate kita sebutnya itu sebanyak-banyaknya untuk membantu memasarkan produk kita. Jadi selain online juga yang Ya. offline ya, yang Offline juga. ya juga berjalan gitu Pak gitu. Ya, Jadi, dan marketing associate itu juga kita ajarin online juga gitu. Jadi tapi yang menjalankan bukan satu orang jadinya. iya. Bisa Kalau ini kan lebih banyak kepada B2C nih Pak ya, business to customer dia. Sudah ada inovasi menuju ke business to business Pak, misalnya ini kerjasama dengan universitas tertentu nih yang punya karyawan banyak nih. Ya. Nah, itu kan juga suatu hal yang mungkin sudah dilakukan Pak. Sedang menuju ke arah sana. Oke. Jadi artinya kalau tiga-tiga berjalan, wah ini kan Ya, sedang menuju ke arah sana, cuman kan perlu MOU, perlu kita presentasi ke HRD-nya Iya, betul, dan lain sebagainya, membutuhkan proses gitu. Nah, sambil menunggu itu, ya tetap kita B2C kita jalankan dulu. Iya. Kalau B2B ya sudah masif, penjualannya sudah besar sekali gitu Iya, kan. iya. Apalagi kalau kita masuk sebuah perusahaan yang karyawannya ribuan orang. Iya. Nah, mungkin kita target tertentu Pak, segmennya hanya kelasnya misalnya katakanlah di level tertentu misalnya kita tawarkan, kan itu kan one shoot ya dapat banyak burung Pak kan gitu ya. Iya. Sekali tembak burungnya banyak kan gitu ya kan. Iya, betul Jadi Prof. memang ini jadi selain produk, pasarnya juga mesti pikirkan ya, dan juga pengembangan inovasi terhadap konsumennya gitu. Pak ya. Betul Prof. Iya, jadi ini memang menarik sekali ya kalau kita bincang-bincang seperti ini. Ada pesan-pesan khusus dari Bapak untuk para teman-teman kita nih di community 30 Minute Success ini? Ya, itu tadi kalau dari saya yang pertama mulai aja dulu. Yang penting berani dulu gitu ya, berani. Mulai dulu. Ya. Tapi jangan cepat nyerah. Oke, jadi artinya kalau supaya nggak cepat nyerah, tadi plan dulu ya. Plan dulu. Oke, jadi plan tapi mulai, karena orang banyak plan nggak mulai-mulai nih Pak. Mulai dulu baru plan kalau saya. Mulai dulu baru plan. Mulai dulu baru plan. Mulainya dari mana? Bikin dulu perusahaannya. Kalau misalkan bikin PT ternyata cost-nya besar, bikin dulu CV. CV kita tinggal ke notaris bikin CV. Tapi ide tentunya udah harus ada dulu kan Pak ya. Jadi perencanaan mungkin tidak tertulisnya sudah ada mungkin ya Pak ya. Ya, at least tahulah di bidang apa mau bergerak gitu kan. Misalkan kalau kaitan dengan properti, mau jadi apa nih? Mau jadi kontraktor kah? Atau mau jadi developernya kah? Atau mau jadi agensinya? Oke, karena banyak sekali pilihannya. Ya, tentukan dulu. Setelah ditentukan baru bikin legalitas. Ya, kalau dalam konteks Pak Diras, ya Bapak developer dulu kan?
Kalau saya pertama konstruksi dulu, Prof. Konstruksi dulu malah. Oh, oke. Konstruksi, saya kesulitan mencari project pada saat itu ya. Baru developer. Developer menciptakan project sendiri. Oke, habis itu setelah barangnya banyak, jadi agensi ini gitu. Agensi ya. supaya barang saya laku. Ya, jadi sesuai kebutuhan gitu ya. Iya, betul, Prof. Iya. Baik, ini banyak sekali insight yang kita peroleh hari ini, Pak. Ya, terima kasih banyak atas Terima kehadiran kasih, Pak Prof. Diras di sini, Pak, gitu ya. Jadi tadi Terima kasih, Prof. jadi tadi berani dulu, terus direncanakan dengan baik, kan gitu ya. Jangan menyerah. Ya, Betul. karena nggak semuanya ya, kalau kita nikmati laut kan ombak itu kadang-kadang teduh, tenang gitu Iya. ya. Kadang-kadang ada gelombang kan gitu ya. Jadi jangan Betul. menyerah gitu. Betul. Tapi berinovasi. Dan terakhir Pak, saya melihat Bapak ini aktif di berbagai organisasi Pak ya. Oh iya, Ya, Prof. itu manfaatnya apa itu Pak untuk ini Pak? Gitu. Jadi menjalin relasi juga network ya. Nah, Network itu penting. Kita bisa saling bertukar informasi, kita juga bisa menangkap peluang-peluang baru lagi. Saya juga tidak menutup peluang baru nih, Prof. Misalkan ada dari teman saya menawarkan peluang gitu kan, baik di bidang properti atau di luar properti, saya kemungkinan akan ikut. bisa gitu. berkolaborasi Bisa lah, gitu. berkolaborasi. Itu pentingnya berorganisasi. Oke. Iya, jadi semakin banyak teman, semakin banyak koneksi, semakin banyak jaringan, nah itu semakin banyak peluang yang terbentuk dari situ, Prof. Jadi silaturahim atau silaturahmi Pak ya, Ya. atau networking itu ya salah satu kunci yang perlu kita elaborasi mendalam gitu Pak ya, supaya bisa meningkatkan pasar atau pembelajaran gitu Pak ya, gitu ya. Iya, betul sekali, Prof. Baik Pak Diras, terima kasih Pak atas waktunya. Terima Sudah kasih, jauh-jauh Prof. kemari Pak. Ini hari ini kebetulan hujan besar ya Pak ya. Tapi sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak Pak ya. Semoga Bapak sekeluarga kita semua lah selalu tambah sehat, Amin, tambah sukses, amin, Pak. amin, Gitu ya, amin, Pak, ya. amin. Ya, semoga sharing kita hari ini bermanfaat buat semua orang. Ya demikian teman-teman Community 30 Minutes to Success. Semoga bermanfaat buat Anda dan Anda tetap sehat. Kita semua tetap sehat, tambah sukses, dan jangan lupa berbahagia. Terima kasih Pak. Terima kasih, Prof. Sudah diundang. Terima kasih.